Oke, sekarang saya coba menjelaskan melanjutkan yang minggu kemarin ya, yaitu tentang bab 2 komponen semikonduktor daya ya. Ini saya share screen dulu. Sudah terlihat share screen saya? Ya Pak, sudah. Sudah terlihat ya. Nah, kita kemarin sudah sampai sebentar ya. Anda kemarin sudah sampai tiristor ini sudah ya. Sampai saya jelaskan tiristor dalam rangka sederhana ini sudah ya. Apa? Sudah ya. Kita sampai klasifikasi tiristor, contoh tiristor, terus switching karakteristik menjelaskan ada kerugian pada saat dari off ke on, terus ada kerugian dari on ke off ya, ini karena adanya itu tadi yang atas itu ya. Ini sudah, terus sampai ada shift operating itu maksudnya adalah kalau kita untuk tegangan ya, kalau kita mengoperasikan suatu semikonduktor ya, tegangan operasi misalnya 400 volt gitu ya, kemampuan tegangan maksimumnya harus di atasnya ini ya, supaya nanti kalau ada switching dari on ke off itu ada tegangan lebih yang mengenai semikonduktor meskipun hanya sesaat ya. Jadi kalau tegangan operasi 400 volt, jangan milih semikonduktor yang 400 volt, nanti bisa putus karena ada ini ya, pada saat switching ada tegangan lebih yang sesaat. Jadi kalau 400 volt tegangan operasinya kita milih tegangan maksimum transistornya pilih yang 600 atau 700 atau bahkan 1 kV nggak apa-apa ya. Itu untuk tegangan harus ada spelling-nya antara V maksimum dengan V operasinya. Terus untuk kemampuan arus juga begitu. Jadi kalau nanti arus operasinya, arus bebannya ya. Arus beban itu misalkan 100 ampere gitu ya. Ya kita gunakan di maksimum semikonduktornya yang 150 atau 200 gitu ya. Karena apa? Karena pada saat dari off ke on itu nanti ada arus lebih yang mengenai semikonduktor ya. Sehingga kalau misalkan ini 100 ampere, saya menggunakan semikonduktor yang kemampuan maksimumnya 100 ampere, nanti bisa putus. Makanya pilih yang lebih besar I maksimumnya. Ya, kalau 100 pilih 150 atau 200 gitu nggak apa-apa. Ya, jelas ya. Itulah yang dimaksud dengan shift operating area itu. Ya, ini nanti pentingnya di situ ya. Kita harus ngerti ini ada tegangan lebih, ada arus lebih yang sesaat karena switching tadi, proses switching ya. Itu sudah kalau nggak salah ya. Terus sebentar, saya bisa baca dikit ya. Ya, dari sini terus berikutnya ini sudah barangkali ya, rugi daya pada semikonduktornya ya itu terjadi pada saat switching ya, yaitu dari off ke on ada, dari on ke off juga ada. Ini karena apa? Pada saat switching itu ada arus reverse itu ya, di sini ada tegangan lebih itu ya, sehingga baik dari off ke on ada kerugiannya, baik dari on ke off juga ada kerugiannya. Nah ini nanti disebut losses switching ya. Terus pada saat conduction ya, conduction itu kenapa di semikonduktor masih ada rugi daya? Karena ternyata nanti karena yang disebut switch itu kan mestinya rugi tegangannya 0 ya. Tapi nanti pada semikonduktor itu ternyata tidak bisa 0 persis 0, nggak bisa, masih ada gitu ya. Ya yang kalau teori yang lama itu kan kalau terbuat dari silikon kan V bariernya 0,7 ya kan. Nah, kalau 0,7 Anda bayangkan 100 ampere aja kan banyak ya. Maka
pabrik pembuat semikonduktor sudah menyadari itu nanti supaya kalau lagi conduction itu, lagi on itu ya, supaya lossesnya kecil maka V barriernya harus dikecilkan. Maka sekarang V barrier untuk yang harusnya besar-besar ya, yang silikon itu biasanya sudah enggak 0,7 ya. Bisa diperkecil sehingga kalau nggak salah sekarang sudah bisa 0,1 volt gitu ya. Untuk yang germanium sudah hampir 0 gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi nanti kerugiannya ada rugi karena switching on ke off atau off ke on ya. Yang kedua adalah pada saat on itu dia punya rugi daya karena dia masih punya rugi tegangan meskipun kecil ya. Jelas ya? Ya. Ini sudah. Terus bipolar junction transistor sudah. Ya nggak apa-apa saya ulang lagi supaya jelas ya. Jadi bipolar junction transistor atau orang nyebutnya BJT itu nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah NPN. Jadi ini tipe N, ini tipe N yang disebut NPN. Yang kedua adalah PNP, jadi dibalik. Ini P, ini N, ini P. Jadi ada dua ya, bipolar junction transistor itu, NPN dan PNP. Nah, ya orang lebih senang yang NPN karena apa? Emitor nanti sebagai referensi, maka arusnya dari C menuju ke emitor. Kalau PNP kan harusnya harus ke atas. Nah, itu orang kadang-kadang pakai yang NPN aja mudah. Ini emitornya sebagai referensi. Nah, maka sebagian besar orang menggunakan yang jenis NPN. Tapi ada yang PNP ada loh ya. Jadi nanti harusnya harus ke sana. Jadi justru nanti di sini sebagai plusnya. Nah, kan nggak enak kan ya. Di sini referensinya. Ya gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa. Jadi yang biasa dipakai adalah NPN. Nah, cara kerjanya transistor bipolar ada dua macam cara kerja. Kok bisa ada dua Pak karakteristiknya? Nah, jadi ini ceritanya begini. Kalau transistor ini bipolar ya, bipolar junction transistor itu saya gunakan sebagai switch. Switch itu ingat ya, dari C ke E inilah yang sebagai switch-nya. Ya. Jadi misalkan ya ini saya beri saya beri beban di sini 10 ohm ya, 10 ohm. Terus sumber saya adalah 220 volt DC ya. Jadi ingat transistor bipolar itu untuk sumber tegangan DC sama bebannya DC ya. Jadi kalau untuk AC nanti dia karena arusnya harus ke sana. Nanti kalau ada arus ke sana bagaimana? Apakah kalau untuk AC sebaiknya kita menggunakan apa? Menggunakan tiristor ya. Karena tiristor itu sifatnya seperti dioda. Kalau reverse dia off gitu ya. Nah, nanti kalau transistor itu bedanya ini tadi. Dia sebaiknya dioperasikan untuk tegangan DC ya. Jadi di sini plusnya, yang minnya ditaruh di bawah ini. Yang dimaksud dengan ini tadi ya sebagai switch. Berarti kalau ini 10 ohm, ya, ini 220 volt gitu ya, dihubungkan ke sana. Maka dia sebagai switch, maka apa? Bebannya ini, V-nya ini. Ya. Bebannya 10 ohm, sumbernya 220 volt DC. Berarti kalau saya ditanyakan berapa arus DC-nya, arusnya adalah V per R ya. 220 dibagi 10, oh 22. Nah, itulah yang dimaksud dengan I maksimum bagi bebannya tadi. Karena apa? Sumbernya 220 volt, R-nya 10 ohm, ini sebagai switch, berarti dianggap ini hubung singkat gitu ya. Maka I-nya kita bisa ngitung I-nya. Nah, itulah I maksimum. Karena apa? I-nya harus maksimum supaya dia bekerja sebagai switch ya, gitu ya. Ngerti ya? Sehingga saya bisa ngitung oh I maksimumnya untuk beban ini adalah 220 bagi 10 22 ampere Pak di sini. Nah, 22 ampere itu nanti sebagai tanda kalau ini sudah jadi switch itu berarti transistornya itu tepat jenuh. Nanti ya, tepat jenuh. Nah, padahal transistor itu bekerjanya kan gini. IC
tergantung dari IB. Ya. Jadi nanti transistor itu gini, ya saya jelaskan dulu transistor. Transistor itu punya namanya beta DC. Ya, beta DC itu gini, DC. Itu sama dengan IC dibagi IB. Jadi IC per IB itu sama dengan beta DC. Nah, transistor itu beta DC-nya konstan. Maksudnya begini, kalau saya punya transistor beta DC-nya 10, artinya apa, Pak? Artinya IC saya bagi IB sama dengan 10. Oh, berarti IC itu 10 kalinya IB ya. Nah, saya bisa mengatur besarnya IC dari IB-nya. Misalkan ini karakteristik pertama ya. Karakteristik pertama itu adalah transistor mulai dari IC-nya 0 ya, sampai IC-nya maksimum yang kita hitung tadi, V per R-nya tadi 22 ampere ya. Nah, saya bisa mengatur IC itu dari 0 sampai 22 ampere tadi, IC maksimum dari IB-nya. Artinya kalau beta DC-nya misalkan saya ambil beta DC-nya 10 gitu ya supaya mudah. Kalau ini saya kasih 1 mili, di sini 10 mili. Kalau ininya 0, ya IC-nya 0. IB-nya 10 mili, ya IC-nya berapa? 10 kali 10, 100 mili. Ini saya buat 1 ampere, IC-nya 10 ampere, gitu ya. Saya buat 1,5 ampere, ya ini 15 ampere. Sampai berapa tadi maksimum? 22. 22 berarti ini 2,2 ampere, ini 22 ampere. Sudah maksimum. Nah, pas maksimum tadi dikatakan transistornya jenuh. Berarti saya bisa mengatur IC itu selalu sama dengan beta DC kali IB dari IC-nya 0 sampai IC-nya maksimum. Itulah yang disebut karakteristik transistor sebagai penguat. Jadi ya, jadi sebagai penguat itu saya bisa ngatur besarnya IC dari IB-nya dari 0 sampai IC maksimum. Nah, IC maksimumnya ngitungnya gimana? Ya V sumber dibagi bebannya karena ini sebagai switch ya, gitu ya. Jelas ya? Nah, kalau IB-nya sudah 2,2, IC-nya 22 kan sudah maksimum ya. Nah, itulah transistor disebut transistornya tepat jenuh. Nah, berarti transistor itu IC-nya bisa saya atur dari IB-nya pada saat IC-nya 0 sampai IC maksimumnya. Nah, kalau sudah ini 22, ini 2,2, terus ini saya besarkan 2,3 gitu ya IB-nya. IC-nya nggak bisa naik karena sudah maksimum, maka IC-nya tetap 22 tadi. Karena ini sudah 0 ya. Nah, maka kalau IB-nya sudah sama dengan IB tepat jenuh tadi, atau saya besarkan, maka transistor bekerja sebagai switch. Artinya ini sudah 0 ya. Ini sudah hubung singkat saja dengan tegangan 0. Sehingga nanti ini karakteristiknya kalau transistor dioperasikan pas jenuh atau lewat jenuh artinya IB-nya dibesarkan lagi, IC-nya tetap nggak bisa naik lagi, dia sebagai switch, maka karakteristiknya seperti ini. Artinya apa? Kalau IB-nya sudah lebih besar atau sama dengan IB tepat jenuh, maka transistor akan langsung on. Kalau on bagaimana? Oh, sebagai saklar. Sebagai saklar itu berarti apa? VCE-nya sama dengan 0. Jadi dia berfungsi sebagai switch, berarti apa? C dengan E itu terjadi hubung singkat, tegangannya 0. Itu ini. Itu berarti transistor bekerja sebagai switch. Kalau transistor bekerja sebagai penguat apa? Yang ini. Artinya apa? Besarnya IC tergantung dari IB-nya. Itu bisa kita atur dari 0 sampai IC-nya maksimum. Nah, kalau IC-nya sudah maksimum, IC-nya nggak bisa naik lagi, IB-nya saya naikkan, oh berarti sudah lewat jenuh. Maka transistor berfungsi sebagai saklar. Jadi ingat, transistor bipolar itu karakteristiknya ada 2. Yang pertama adalah karakteristik sebagai penguat, itu yang ini. Berarti B itu mengendalikan IC. Tergantung apa, Pak? Tergantung beta DC namanya. Beta DC itu IC per IB. Beta DC itu ada orang nyebut beta DC atau orang nyebutnya HFE, ya, itu sama saja. Itu
itu artinya penguatan, itu sudah tetap. Nah, transistor yang diproduksi oleh pabrik itu HFE-nya atau beta DC-nya mulai dari 2, 4, ya, 8, 10, ada yang 16, ada yang 20, ya. Diproduksi pertama sampai 20. Terus ada yang 20 sampai 40. Setelah itu diproduksi lagi 40 sampai 80. Nah, sekarang sudah ada diproduksi mulai 80 sampai 120. Jadi kalau sekarang ditanya beta DC-nya transistor ada berapa, Pak? Ya mulai 2 sampai sekitar 120 ada beta DC yang diciptakan ya, oleh pabrik ya, beta DC transistor. Nah, beta DC itu sebenarnya kalau dari pabrik itu ditentukan oleh apa sih, Pak? Ternyata ditentukan oleh perbandingan doping tipe N dan basisnya. Jadi nanti kalau dopingnya itu tipe N itu dopingnya padat, tipe N di sini juga padat, basisnya itu dopingnya cuma sedikit. Nah, sedikit tadi berapa banding berapa itulah yang nanti disebut beta DC. Jelas ya? Jadi beta DC itu artinya apa? IC per IB itu konstan sebelum dia jenuh. Ya. Kalau jenuh berarti dia apa? Sebagai saklar di sini. Ya, jelas ya? Di situ ya. Nanti mungkin lebih jelas lagi kalau kita sudah membahas rangkaian semikonduktor daya, di mana nanti saya memberi contoh transistor itu mulai bekerja sebagai penguat, ya, sampai bekerja sebagai switch. Ya, gitu ya. Sekarang difahami dulu bahwa transistor itu sebagai penguat, ini karakteristik pertama adalah di mana mulai dari IC-nya 0, di mana IB-nya 0, IC-nya 0 ya. IB-nya saya naikkan, IC-nya naik, jadi IC dikontrol oleh IB sampai IC maksimum beban. IC maksimum beban artinya di sini sebagai switch ya, hubung singkat, tegangannya 0 sehingga V sumber dibagi R-nya itulah sama dengan IC maksimum. Nah, kalau IB-nya sudah menyebabkan IC maksimum disebut transistornya tepat jenuh. Nah, kalau sudah tepat jenuh atau IB-nya saya tambah lagi IC-nya nggak bisa naik, itu namanya tepat jenuh atau lewat jenuh. Nah, kalau sudah lewat jenuh atau tepat jenuh, transistor berfungsi sebagai switch. Itu ini karakteristiknya sama dengan apa? Sama dengan dioda itu ya. Jadi kalau ada tegangan, asal IB-nya disulut dengan apa? IB yang menyebabkan dia IC-nya maksimum, ya dia begitu ini ada ini, maka dia langsung sebagai switch yang on. Jadi ini hubung singkat ke sana, VCE-nya 0. Jadi kerjanya ini ya. Maka karakteristiknya ada dua, karakteristik sebagai penguat, karakteristik sebagai switch. Ya, itu ya, sudah jelas ya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini adalah karakteristik antara tegangan dan arus dari BJT. Itu artinya begini. Kalau IB-nya 0, IC-nya 0. Nah, tegangan VCE-nya berapa? Tegangan VCE itu tergantung dari sumber dan bebannya tadi. Jadi kalau sumbernya misalkan 25 volt gitu ya, seakan-akan ada R-nya, ada BJT-nya di sini, ya. Maka kalau IB-nya 0, tegangan VCE itu sama dengan V sumbernya tadi. Kalau IB-nya saya naikkan sedikit, maka ada IC-nya kan, IC-nya juga dari 0 naik sedikit kan, maka VC-nya nanti akan turun. IB-nya saya besarkan lagi, IC-nya makin besar lagi, maka VCE-nya turun lagi, sehingga suatu saat nanti ya saya besarkan terus IB-nya sampai IC-nya maksimum, ternyata VCE-nya pas 0 gitu ya, di 0 di sini kira-kira. Tapi nggak bisa 0 persis ya, itu biasanya kalau silikon menurut teori adalah 0,7, sekarang sudah bisa dikecilkan ya. Ya, jadi kalau saya jelaskan secara teoritisnya, kalau IB-nya sampai IC-nya maksimum berarti dia sebagai saklar kan, maka VCE-nya sampai 0. Oh, berarti VCE itu bisa sama dengan V sumber. Kapan itu terjadi? Kalau IB-nya 0. IB-nya naik, maka IC-nya naik, maka VCE-nya akan turun sampai satu saat sama dengan 0. Nah, kalau pas sama dengan 0 itulah VCE sama dengan 0, atau dia bekerja sebagai switch tadi, itulah yang dimaksud dengan IC maksimum untuk bebannya. Ya, jelas ya?
Wes, mungkin ini sementara saya jelaskan ini, nanti kalau sudah ada rangkaiannya saya jelaskan lagi mungkin lebih jelas ya. Nah sekarang asal tahu sajalah bahwa karakteristiknya BJT itu, nah, VCE itu bisa berubah dari sama dengan V sumbernya sampai sama dengan 0. Itulah kalau VCE sudah 0 itulah disebut transistornya tepat jenuh. Berarti dia fungsinya sudah sebagai saklar atau switch ya. Udah ya, jelas ya sampai situ ya. Jadi semakin besar IB atau IC-nya, maka VCE-nya turun suatu saat sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti transistornya tepat jenuh, berarti dia berfungsi sebagai switch ya. Nah, sampai situ ya. Nah, terus ini ada satu konfigurasi transistor yang disebut Darlington. Darlington itu begini. Kalau saya punya ini ya transistor ini ya sebagai penyalur dayanya ya. Jadi nanti ini ada tegangan DC-nya, ini bebannya, ini sebagai switch-nya begitu ya. Sebagai switch ya. Misalkan ini saya pakai transistor beta DC-nya 20 gitu ya. Beta DC-nya 20. Ini tegangannya 400 volt, Pak. 400 volt. Terus R-nya 10 ohm, Pak. 400 volt dibagi 10, 40 ampere, Pak. Jadi I maksimumnya adalah 400 dibagi 10, 40 ampere. I C maksimumnya ya 40 ampere. Nah, supaya dia sebagai switch, Pak, maka IB-nya adalah 40 tadi saya bagi beta DC ya, jadi 2 ampere. Beta DC IB-nya itu harus 2 ampere, itu kan besar ya. Maka supaya saya mengalihkan arus kontrolnya itu nggak sampai 2 ampere, maka saya gunakan satu transistor lagi. Misalkan ini adalah 1:40 gitu ya. Kalau ini 2 ampere, nah gitu ya, tadi kan sampai 2 ampere ya. Berarti IB yang di sini saya masukkan harus berapa? Ya 2 ampere saya bagi, misalkan ini beta DC-nya 40 ya saya bagi 40. Berarti 50 mili. Oh, di sini saya kasih 50 mili, di sini sudah 2 ampere. Oh, berarti saya ngontrolnya itu tadi nggak pakai sampai 2 ampere, tapi sampai 50 mili saja. Nah, berarti Darlington itu apa? Mengecilkan arus basis supaya tidak terlalu besar kalau IC-nya besar. Jadi ini tadi kan sampai 40 ampere ya. Anda bayangkan kalau ini beta DC-nya 20, ini 40 ampere, ini harus 2 ampere kan? Kan ngatur arus sampai 2 ampere kan besar. Maka tambah satu transistor lagi sehingga nanti IB-nya kecil, di sini jadi besar. Gitu ya. Ngerti ya di situ ya. Nah, jadi dari konfigurasi itu adalah memperkecil arus basis, tapi bukan basis di sini yang diperkecil, arus basis yang kontrolnya tadi diperkecil dengan cara dipasang satu transistor lagi. Jelas ya di situ ya. Mungkin ada yang tanyakan untuk ini. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi sudah sampai sini ya. Darlington itu adalah suatu konfigurasi atau rangkaian transistor di mana kalau IC-nya besar, supaya IB-nya tidak terlalu besar di sini, dipasang satu transistor lagi supaya IB-nya ngontrol itu di sini lebih kecil daripada ngontrol di sini. Ya, nanti ya sampai situ ya. Karena nanti transistor itu bisa dipakai mengontrol arus yang sampai besar ya. Jadi kalau 100 ampere saja, 100 ampere kalau ini beta DC-nya ya yang umum digunakan itu ada yang 20, ada yang 40 gitu ya. Nah, kalau 40 aja, kalau 100 ampere kan masih 2,5 ampere ya. Nah, 2,5 ampere ngontrol 2,5 ampere kan harusnya besar ya. Nah, karena orang elektronik itu senang kalau ngontrolnya harusnya kecil-kecil aja. Kasih aja transistor satu lagi. Yang beta DC-nya mungkin 100, 2,5 ampere, di sini 25 mili cuma. Nah, itu ya kan, ngontrolnya di sini kecil harusnya, tapi bisa ngontrol yang besar tadi. Ya, jelas ya, itulah tujuan dari Darlington konfigurasi. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu tadi mengenai apa? Bipolar junction transistor, di mana karakteristik, jadi kalau saya ulang sedikit ya, ini ya, BJT transistor
atau bipolar junction transistor atau BJT itu karakteristiknya ada dua. Yang pertama sebagai penguat, di mana Pak? IC besarnya dikendalikan oleh IB. Jadi arus IC, arus beban, dikendalikan oleh arus basis. Jadi arus IC dikendalikan oleh arus basis. Ya, ingat ya itu ya. Itu kalau dia sebagai penguat. Nanti kalau sebagai switching bagaimana? Ya, switch antara C ke E itu on apabila IB-nya sudah melebihi IB titik jenuhnya tadi. Jelas ya, jadi IB menyebabkan switch-nya on. Kalau IB-nya saya lepas, off, ya dia off. Berarti IB itu kalau sebagai switch mengendalikan on dan off. Kalau sebagai penguat, IB itu mengendalikan besarnya IC-nya. Ya, jadi ingat ya, IC dikendalikan oleh IB. Udah sampai situ ya, kesimpulannya di situ. Darlington hanya memperkecil ini tadi. Terus sekarang kita ke MOSFET. MOSFET itu adalah MOS yang file effect transistor. File effect transistor itu ini ya, FET itu artinya file effect transistor. Jadi MOSFET itu termasuk transistor yang apa? Yang MOS itu artinya ini loh. Gate-nya terisolasi. Jadi ada orang nyebutnya nanti IGFET. IGFET itu artinya insulated gate transistor. Nah, karena insulated gate transistor itu kan nggak enak gitu ya. Maka orang nyebutnya MOSFET. Oh, yang penting ini ada kata-kata file effect transistor. File effect transistor itu efeknya saja yang digunakan. Jadi contohnya gini, ini ya, saya jelaskan ini ya. Jadi nanti DS itu adalah saklarnya. Ya. Pengendalinya adalah gate. Ingat, gate-nya terisolasi terhadap DS. Jadi nanti kalau kita lihat MOSFET, nanti ada titik namanya drain, ya, drain, ya. Ya, di sini drain ya, biasanya terdiri dari ini ya, bahan-bahannya ini, yes, nggak apa-apa, pokoknya ada drain, ada source atau sumber orang nyebutnya DS ya, drain sumber atau drain source gitu ya. Ini nanti pertama kali off. Kalau gate-nya belum saya beri tegangan, dia off karena tidak terhubung memang. Jadi nanti kalau VGS-nya, jadi ingat source atau sumber itu sebagai referensi. Kalau BJT tadi sebagai referensinya adalah emitornya. Ya, kalau sekarang di sini untuk FET adalah D sebagai nanti diberi tegangan positifnya, S sebagai referensinya. Maka nanti memberi tegangan pada G itu dengan S. Makanya disebut VGS. V antara gate dengan S. Nah, nanti G dengan S itu kalau saya beri tegangan, ada arusnya apa tidak? Tidak ada karena G dengan S itu terisolasi, ada isolasinya. Tapi efeknya tegangan itu membuka jalur antara D ke S ini jadi kalau G dengan S itu saya beri tegangan pertama 0 ya, maka ID itu tidak bisa lewat ke sana karena jalurnya tertutup. Begitu VGS saya beri tegangan ya, pertama dikasih 0 ya, 0 nggak ada. Saya beri VGS 1 ya, yang kecil, ya nanti D dengan S ada jalur kecil yang terbuka. Semakin besar VGS, semakin besar jalur antara D ke S, sehingga arus yang lewat antara D ke S semakin besar. Nah, ini ya. Sampai suatu saat VGS itu saya besarkan, ID yang lewat sudah ID maksimum. ID maksimum berarti apa? Oh, antara D dengan S sudah bersifat sebagai saklar. Ngerti ya? Jadi kira-kira sama dengan BJT, cuma kalau BJT tadi apa? Arus basis mengendalikan arus kolektor. Kalau di MOSFET, ingat ya, tegangan GS karena arusnya 0 ya. Jadi tegangan tadi hanya diambil efeknya saja. Oh, berarti kalau GS itu kecil, ya
ID yang bisa lewat juga kecil. Kalau VGS-nya saya perbesar, maka hidrin yang lewat harus bisa lebih besar. Sampai suatu saat VGS-nya saya besarkan terus sampai ID-nya maksimum. Kapan ID maksimum? Ya tergantung sumbernya. Jadi kalau saya beri misalkan tegangan 400 volt, ini R-nya 10 ohm gitu, berarti nanti ID maksimumnya berapa? Ya 400 dibagi 10, 40 ampere. Nah, kalau VGS saya besarkan terus sampai ininya 40 ampere, berarti itulah yang dimaksud dengan VGS di mana dia sudah maksimum. Nah, kalau sudah maksimum maka apa? VGS saya besarkan lagi, ID-nya ya tetap, berarti gitu ya. Maka dia sebagai switch. Nah, disinilah karakteristik dia sebagai switch. Sama dengan tadi. Kalau sebagai switch gimana? Asal VGS-nya lebih besar atau sama dengan VGS yang menyebabkan ID-nya maksimum, maka VGS saya on, dia langsung on. Kalau on gimana ciri-cirinya? Ya tegangan antara D dengan S itu sama dengan 0. Jelas sampai situ ya. Jadi MOSFET dengan BJT itu kerjanya hampir sama. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau pada BJT, bipolar junction transistor, besarnya IC dikendalikan oleh IB-nya. Di mana tergantung apa? Beta DC-nya. Tadi ya, beta DC atau HFE itu. Nah, kalau di sini tidak. Di MOSFET, besarnya arus drain dikendalikan oleh besarnya VGS. Jadi VGS-nya makin besar, maka ID yang bisa lewat bisa semakin besar sampai suatu saat ID-nya sama dengan ID maksimum. Nah, pada saat ID-nya maksimum tadilah VGS itu disebut VGS on. Ya, VGS on itu artinya apa? Dia sebagai saklar yang on. Ya, jelas ya. Jadi VGS yang menyebabkan dia sebagai saklar itu nanti ada besarannya tertentu ya. Ada yang 4 volt, ada yang 12 volt, ada yang 7 volt. Ya, ada yang 3 volt ya. Itu tergantung jenis MOSFET-nya nanti ya. Jadi saya jelaskan aja. Kerjanya berarti apa? MOSFET bisa bekerja sebagai penguat arus, tapi ingat pengendalinya adalah tegangan. Arusnya nggak ada loh ya, karena ini terisolasi. Hanya efek tegangannya saja dimanfaatkan untuk mengatur hidrin. Ya, ini disebut pengaturan arus. Kalau disebut penguatan arus itu kan repot ya. Yang ngatur ini bukan arus ya, tegangan mengatur arus ya. ID ya. Di sini kalau sudah ID-nya sudah maksimum, maka dia berfungsi sebagai switch. Berarti kalau VGS-nya sudah tertentu tadi, yang membuat maksimum, di-on-kan, ya dia langsung sebagai switch. Langsung tegangan VDS-nya sama dengan 0. Ya, di sini ya, sudah mengerti ya, beda aja ya antara BJT dan MOSFET. Ya. Sudah? Nah, sekarang kalau fiturnya MOSFET apa saja? Nah, ini tadi. Yang penting adalah ya, voltage control device itu adalah VGS. Jadi nanti ada VGS berapa volt sih yang menyebabkan ID-nya maksimum. Nah, itu harus ada. Kita harus tahu nanti itu. Ya. Terus ya itu MOSFET itu termasuk transistor satu kutub. Loh, kok satu kutub itu apa, Pak? Kalau transistor bipolar, nah itu artinya transistor dua kutub. Jadi saya jelaskan dulu bedanya ini ya. MOSFET dengan transistor ya. Jadi kalau transistor itu nanti yang mengantarkan arus dari kolektor ke emitor tadi adalah dari tipe N dan tipe P. Berarti apa? Kalau tipe N itu yang mengalirkan arus berarti apa? Elektron bebas. Kalau tipe P berarti yang mengalirkan arus adalah hole. Oh, berarti yang mengalirkan arus ada elektron bebas, ada hole. Berarti ada dua pembawa muatan yang mengalirkan arus, yaitu elektron bebas dan hole sekaligus. Makanya nanti disebut bipolar atau dua kutub. Artinya yang mengalirkan arus ada dua, yaitu
yang tipe N dan tipe P. Berarti apa? Ya ada elektron bebas, ada hole yang mengalirkan arus. Ya, itu disebut bipolar atau transistor dua kutub. Sedangkan MOSFET itu Anda lihat di sini jalurnya ya. Ini tipe P, ini tipe P, ini tipe N ya. Nah, ingat antara tipe N dengan gate-nya itu terpisah kan. Nah, sehingga nanti yang mengalirkan arus hanya satu tipe saja. Ini tipe P ya. Ini tipe P, ini netral ya. Nah, jalur di sinilah nanti yang terbuka. Kalau gate-nya saya beri tegangan, maka jalur di sini terbuka. Nah, yang mengalirkan arus hanya tipe P saja, nggak ada tipe N-nya kan. Nah, makanya nanti karena yang mengalirkan arus hanya tipe P saja, berarti apa? Hanya hole saja, maka dia termasuk transistor yang satu kutub atau yang mengalirkan arus hanya satu jenis pembawa muatan saja. Kalau nanti MOSFET-nya tipe P, ya seperti ini ya, tipe P, maka yang mengalirkan arus adalah hole-nya saja. Kalau MOSFET-nya tipe N nanti yang mengalirkan arus hanya elektron bebas saja. Ngerti ya? Jadi kalau hole saja atau elektron bebas saja disebut satu kutub. Maka MOSFET disebut transistor satu kutub. Ya, ngerti ya? Nah, situ ya. Maka ini tadi kalau Anda dikatakan di sini single carrier device itu artinya yang membawa muatan yang dipakai itu cuma satu jenis saja. Kalau di contoh itu tadi karena tipe P ya, yang mengalirkan arus hanya hole-nya saja, tidak ada elektron bebas. Kalau yang di BJT mesti ada hole-nya, mesti ada elektron bebasnya, maka disebut dua kutub. Ya. Jelas ya? Nah, terus ini ya, high on itu artinya apa? Dia akan sebagai saklar itu untuk satu tegangan ini tadi GS-nya. Ya. Terus penguatannya sangat besar. Nah ini. Jadi nanti kalau apa bedanya ini BJT dengan MOSFET? Kalau MOSFET itu biasanya VG-nya 1 volt itu harusnya bisa misalkan 20 ampere gitu ya. Nah, jadi gain-nya sangat besar ya gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Terus berikutnya ya ini nggak usah saya jelaskan satu-satu ya. Nanti di pasaran ada MOSFET yang dipasarkan dalam bentuk integrated power. Jadi sudah terintegrasi seperti ini sehingga kita nanti kalau mau menggunakan MOSFET yang sudah dalam bentuk ada integrated-nya, sudah ada pengaturannya gitu, kita harus tahu persis tuh ya. Ini untuk mengendalikan apa ya. Ini saya nggak usah menjelaskan ini yang ribet, tapi saya cuma menjelaskan bahwa apa? Ya kira-kira sama dengan tiristor itu, MOSFET itu juga dijual sudah ada dalam bentuk modulnya gitu ya. Kalau tiristor namanya modul, kalau di sini namanya integrated ya, atau berbentuk IC nantinya gitu ya. Dan nanti tinggal ngatur oh arus maksimumnya berapa, arus minimumnya berapa, V untuk gate-nya tadi yang dia sebagai switch itu berapa di sini masukannya. Ya, jelas ya. Jadi seperti itulah kira-kira MOSFET. Jadi yang saya jelaskan adalah BJT adalah transistor dua kutub karena yang mengalirkan arus adalah elektron bebas sekaligus adalah hole. Ya. Kalau MOSFET disebut transistor satu kutub karena yang mengalirkan arus hanya hole saja. Itu kalau tipe P. Kalau tipe N nanti yang mengalirkan arus hanya elektron bebas saja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya untuk MOSFET ya. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke tiristor ya. Tiristor yang jenisnya adalah gate turn off atau orang nyebutnya nanti GTO, tiristor. Jadi dia bersifat seperti tiristor tapi yang turn gate off ya, gate turn off atau GTO. Nah, itu gimana, Pak? Nah, nanti simbolnya hampir sama.
Cuma gate-nya ada ini nih. Ada pemutusnya di sini. Nah, cara kerjanya gimana? Ya karena dia tiristor ya sama ya, anoda, katoda. Kapan dia forward? Kalau anodanya dapat tegangan lebih sedikit, jadi seperti dioda itu ya. Kalau reverse Pak, saya bisa jadi bedanya gini ya. Apa bedanya Pak tiristor dengan transistor? Kalau transistor ingat ya, baik BJT maupun MOSFET ini ya, maupun BJT ini dikerjakan dengan tegangan sumber DC karena arusnya harus sesuai dengan arus arah panahnya. Jadi BJT, MOSFET dioperasikan untuk sumber-sumber DC. Ya, itu bedanya dengan tiristor. Kalau tiristor bisa untuk AC, bisa untuk DC. Tapi ingat, bipolar junction transistor jangan dioperasikan untuk tegangan AC. Nanti bahasnya bingung gitu ya. Jadi ingat ya, transistor untuk operasi tegangan sumbernya harus DC, ya, baik transistor bipolar atau bipolar junction transistor maupun MOSFET. MOSFET itu disebut transistor satu kutub atau file effect transistor, gitu ya. Jelas ya? Jadi nanti kalau tiristor itu berarti bisa dipakai seperti dioda. Dia sekaligus sebagai penyearah, gitu ya. Kalau reverse dia off, ya otomatis. Kalau forward dia on, tapi on-nya bisa dikendalikan kalau tiristor. Nah, yang dimaksud dengan GTO tiristor itu apa, Pak? Nah, GTO tiristor itu begini. Nanti kalau tiristor itu saya beri misalkan tegangan yang ini ya, 3 fasa itu kan nggak pernah, kalau disearahkan kan nggak pernah off ya. Jadi kalau satu fasa ada setengah gelombang, ada on, ada off, ada on, ada off kan gitu ya. Nah kalau untuk yang 3 fasa nanti nggak bisa off, itu nggak pernah off. Jadi semuanya di atas begini sehingga apa? Dia on terus. Maka ada gate turn off atau GTO tiristor itu adalah tiristor yang bisa saya off-kan dari gate-nya. Oh, berarti tiristor itu ada yang bisa meng-off-kan dari gate-nya ya. Jadi tiristor itu kalau saya operasikan begini, saya beri tekanan, gate-nya belum saya apa-apakan, ya dia on seperti switch itu ya. Ya, kerjanya seperti switch, on dia. Nah, kalau on, mau meng-off-kannya gimana, Pak? Ya, kalau tiristor biasa, bukan GTO, ya sumbernya dimatikan, dia baru off ya. Benar ya? Nah, sekarang Pak, kalau sumbernya tidak usah dimatikan, tapi saya meng-off-kannya dari tiristornya bagaimana? Bisa pakai yang GTO. GTO itu kalau meng-off-kannya bagaimana, Pak? Nah, ingat meng-off-kannya tiristor GTO itu gate-nya harus saya beri tegangan negatif. Jadi katode sebagai referensi ya. V antara G dengan katode tegangannya harus negatif supaya arusnya jadi negatif. Oh, berarti tiristor itu bisa off kalau saya sudut gate-nya dengan tegangan negatif sehingga arusnya disebut gate reverse. Ngerti ya? Jadi tiristor itu kalau sudah on seperti saklar itu, kalau mau meng-off-kannya gimana? Gate-nya saya beri tegangan negatif. Oh, berarti di trigger negatif. Ngerti ya, sampai situ ya? Kalau ini saya beri tegangan negatif, dia langsung off. Oh, itu yang disebut GTO, itu berarti turn off itu artinya bisa meng-off-kan arus beban tadi, arus yang lewat antara anode katode dengan cara gate-nya disuplai reverse atau negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini karakteristiknya. Nah, berarti ya kalau dia sedang on begitu, terus saya pengen off, maka di sini gate-nya saya beri tegangan negatif terhadap ini ya, supaya apa? Arusnya itu bukan ke sana, tapi balik ke sana. Maka nanti disebut I, gate reverse. Jadi nanti kalau ini saya beri tegangan negatif, maka ada arus ke sana. Nah, begitu arusnya tertentu di sini, maka dia akan off.
Nah, off-nya bagaimana? Ya, sekarang kalau kita lihat arusnya. Arus dari anode itu kalau gate-nya saya sulut negatif pada arus gate-nya yang reverse ya, maka dia sedang on begini langsung off. Nah, ternyata kalau off itu kan harusnya mestinya langsung jadi nol. Ya. Ternyata tidak langsung jadi nol, tapi ada arus yang seperti gini ya, balik sedikit gitu ya, yang disebut dengan tail current atau orang nyebutnya arus ekor gitu ya, kan nggak enak ya, makanya saya nyebutnya tetap aja tail current. Itu seharusnya arus dari anode itu kalau di off kan mestinya seret langsung berhenti, ternyata nggak ada gininya sedikit. Jelas ya? Nah, inilah yang disebut dengan time recovery untuk on ke off. Itu kalau saya lihat arusnya begini. Kalau saya lihat tegangan antara ini anode katode gimana? Nah, tegangannya itu nanti begini. Tegangannya kan kalau off, tegangan pada tiristor kan sama dengan tegangan sumber ya. Kalau saklar off kan tegangannya di sini sama dengan tegangan sumber karena ini beban, ini sumber. Oh, maka tegangan di sini sama dengan tegangan sumber. Jadi misalnya tegangan sumbernya 400 volt, kalau dia seperti saklar yang off, maka tegangan di sini kalau saya ukur adalah 400. Nah, jelas ya. Sehingga nanti kalau tegangan normalnya itu saya sebut V anode di sini ya, sama dengan V sumbernya tadi. Kalau dia dari on jadi off, tegangannya misalnya 400 tadi ya, ternyata dia dari nol tadi, tegangannya kan nol ya pada saat sebagai switch ya, tegangannya akan naik seperti ini. Oh, ternyata bisa melebihi 400. Nah, disinilah yang disebut tegangan anode, yang disebut dengan tegangan transien itu ini. Ada tegangan yang melebihi tegangan normalnya atau nominalnya, tapi sesaat, gitu ya. Nah, inilah kelemahan dari GTO tiristor tadi sebagai switch itu di sini kelemahannya. Kalau ditinjau dari arusnya ada tail current, kalau ditinjau dari tegangannya ada namanya tegangan anode transien, tegangan transien pada anode pada saat ininya di apa? Disulut negatif atau arusnya reverse ya. Ngerti ya kalau di situ ya. Nah, jadi karakteristik switching dari GTO itu punya kerugian. Yang pertama adalah ada time recovery ya, ini time recovery, bukan reverse recovery ya. Time recovery jadi dari arus nominal menjadi nol itu butuh waktu juga. Tapi tegangannya juga gitu, dari nol sampai ke tegangan normalnya itu ada tegangan lebih yang sesaat yang kita sebut tegangan transien pada anodenya. Itu adalah dua kelemahan ya. Kelemahan GTO tiristor. Nah, untuk memperkecil itu maka dibuatlah rangkaian senaber. Nah, rangkaian senaber itu nanti ya bisa terdiri dari C sama R. Ya, bisa nanti R dikasih L, R, L, C juga bisa. Ya, gitu ya. Sehingga nanti, nah ini tadi tujuannya snapper ini apa? Nah, jadi tadi kan ini ya, arusnya supaya ini tadi, tail current-nya itu jadi kecil, itu yang mengenalkan ini apa? Ini sama R tadi ya. Jadi kalau ada arus, bisa arusnya nggak mengenai ke sini, tapi bisa mengenai ke R-nya. Sesaat tapi ya. Terus ini tegangan transien ininya bisa dikurangi oleh C. Jadi tegangannya yang besar tadi, yang sesaat tadi, akan mengisi kapasitor, tidak mengenai ininya, semikonduktor atau bebannya. Oh, berarti ini nanti jadi kecil ya.
Kalau hilang sama sekali sih biasanya apa tidak bisa nol gitu ya, kalau kita ngitung ya jadi sangat kecil ya, hampir nol lah gitu ya. Nah itulah gunanya rangkaian snubber. Jadi rangkaian snubber gunanya untuk apa? Memperkecil kelemahan pada saat switching dari GTO-nya. Jelas ya di situ ya. Jadi ini ingat nanti kalau GTO itu apa? Gate drivernya itu harus menyebabkan arusnya ke sana negatif atau reverse, atau orang nyebutnya ya gate harus disulut negatif supaya arusnya reverse. Kalau arusnya reverse, ada arus reverse-nya ya, nanti tertentu ya besarnya harus berapa, maka antara anode dan katode akan off, jadi saklar yang off. Jadi mengoffkan saklar anode katode dengan cara gate-nya disulut negatif sehingga ada arus reverse. Nah, pada saat itu terjadi ada kerugian ini tadi. Untuk arus anode ada del current. Kalau saya tinjau tegangannya ada tegangan transient anode. Nah, ini nanti bisa dihilangkan dengan memasang rangkaian snubber. Nah, jelas ya dari situ ya. Nanti ada hitungannya untuk rangkaian snubbernya. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kelemahan sebagai switching ini bisa kita atasi dengan masang rangkaian snubber. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, bisa dimengerti ya. Terus berikutnya fiturnya GTO kalau begitu apa? Nah ini ternyata kita bisa mengontrol pada saat on dan pada saat off. Kalau pada saat dari off ke on bagaimana Pak? Iya, thyristor bagaimana? Kalau thyristor yang kita gunakan GTO itu biasanya apa? V breakover-nya langsung seperti dioda Pak. Oh ya dia bisa on. Jadi GTO-nya itu gate-nya kalau penyulutan negatifnya saya lepas ya berarti dia on. Kalau saya pasang dia langsung off. Nah, berarti GTO itu punya kontrol untuk on dan off ya. Jadi kalau saya pasang itu tadi penyulutan negatifnya saya on kan, maka dia akan off. Kalau itu saya lepas, maka dia akan on dari anode katodanya sebagai switch ya. Nah, terus apa? Oh, dia bisa digunakan untuk tegangan yang cukup tinggi ya. Ya seperti itulah ya wis, nggak apa-apa. Jadi ini nanti dibaca sendiri ya. Jadi saya menjelaskan itu. Ya. Jadi GTO fitur-fiturnya itu ya. Nah ini sekarang kalau thyristor GTO tadi saya bandingkan dengan insulated gate control transistor, apa bedanya? Nah jadi nanti di sini kalau GTO tadi ngontrolnya dengan apa? Arus gate yang apa? Reverse atau penyulutan negatif. Oh, berarti arus ya. Nah, jadi arus yang mengendalikan. Sedangkan MOSFET tadi, MOSFET ya ini, kontrol transistor yang insulated gate itu berarti MOSFET, ngontrolnya E-drain dari tegangan. Jadi kalau tegangannya saya lepas, maka dia juga akan off. Ngerti ya? Di sini akan off. Jadi kalau MOSFET atau insulated gate control transistor itu yang kontrol adalah tegangan. E-drain dikontrol oleh tegangan gate. Nah, kalau GTO arus anoda katoda dikontrol oleh arus gate yang reverse. Kalau reverse berarti dia langsung off. Ingat ya, tegangannya harus reverse untuk gate-nya. Berarti kalau kita lihat tegangannya reverse, maka menyebabkan arus reverse ya pada gate ya. Ini. Nah, di sini kontrolnya cuma gini loh. Jadi kalau maksudnya di sini kalau GTO itu gini. Kalau saya pengen mempercepat switchingnya, oh ternyata
arus gate-nya harus dibuat besar. Jadi tegangannya harus diberi besar, sehingga arus gate-nya besar kan, reverse, tapi cepat. Kalau arusnya cuma sekian, itu agak lama. Jadi semakin besar e-gate, nah maksudnya gitu ya, semakin cepat dia off-nya. Nah, jadi di sini menunjukkan kalau arusnya sekian ya off-nya butuh waktu sekian. Kalau arusnya sekian maka butuh waktu yang lebih kecil. Nah, disinilah kita bisa mengatur GTO itu bisa kita atur apa? Kecepatan switchingnya dari apa? Tegangan gate-nya supaya atau arus gate-nya. Semakin besar arus gate reverse-nya, maka semakin besar dia kecepatan switching-nya. Nah, jadi ini adalah menunjukkan itu. Sedangkan kalau pada IGFET kontrol transistor atau MOSFET tadi, itu tegangannya ya, kalau saya off kan ya dia off. Bisa nggak saya percepat? Nah, ini kalau di sini tidak bisa kita percepat. Jadi bedanya GTO sama IGFET kontrol transistor apa? Kalau GTO itu kecepatan switchingnya bisa kita atur dengan cara apa? Pemberian tegangan negatif pada gate yang menyebabkan arus gate-nya lebih besar atau tegangannya lebih besar ya maka tapi dia di pedomannya bukan tegangannya. Arus gate-nya lebih besar maka kecepatan switchingnya lebih faster, lebih cepat. Gitu ya. Bisa sampai di sini ya. Ngerti ya kira-kira ya. Ya ini karena masih teoritis ya. Saya belum bisa memberi contoh-contoh ya. Jadi nanti contoh-contoh rangkaiannya ya pada saat di bab ketiga ya, bab ketiga nanti rangkaian bab 3 itu judulnya rangkaian semikonduktor daya. Jadi rangkaian dayanya. Jadi kalau sudah kita gunakan maka nanti ada contoh-contohnya di situ kita bisa menghitung ya. Jadi nanti pada rangkaian itu dijelaskan apa? Dioda sebagai penyara setengah gelombang, gelombang penuh, baik satu fasa maupun 3 fasa, kita harus bisa menghitung VDC rata-rata, IDC rata-ratanya berapa untuk satu fasa, untuk 3 fasa juga begitu. Terus nanti kalau tiristor, itu saya gabung dengan dioda, diodanya separuh, tiristornya separuh, nanti disebut pengontrolan setengah gitu ya, atau pengontrolan separuh. Nanti kalau dia dikenakan tegangan AC, tapi diodanya saya ganti semuanya dengan tiristor, itu disebut pengontrolan penuh. Ya gitu ya, nanti di situ. Nah itulah pada bab berikutnya, yaitu pada rangkaian daya menggunakan semikonduktor. Ya, jadi nanti di situ akan lebih jelas. Kalau sekarang saya masih teoritis bahwa, oh gini loh cara kerjanya, gitu ya. Udah, sekarang kita coba. Nah, kalau GTO saya bandingkan dengan MOSFET, gitu ya. GTO dengan MOSFET itu kira-kira lebih efisien yang mana ya? Kalau menurut Anda lebih efisien yang mana? GTO itu tadi. Ya. GTO, Pak. Nah, mengontrol GTO itu berarti kan mengontrol dengan arus gate ya, arus reverse. Kalau IG kontrol transistor atau MOSFET itu hanya dengan tegangan ya, dengan tegangan. Kira-kira lebih mudah ngontrol arus apa tegangan? Arus. Nah, nanti kita ya ternyata nanti kita lebih mudah kalau ngontrol tegangannya saja. Saya beri 6 volt, 3 volt gitu ya. Nah, kalau ngontrol arus, berarti kan saya harus nyoba ya. Kalau saya beri tegangan sekian, arusnya sekian. Nah, masih harus menghitung itu sehingga nanti kira-kira rangkaiannya agak ini ada pembagi tegangannya supaya arusnya besar ya gitu ya. Kalau di MOSFET ingat ya, di MOSFET itu kalau saya pakai baterai sebagai penyulut gate-nya, baterainya nggak habis-habis karena apa? Nggak ada arusnya. Awet ya, nggak ada arusnya. Nah, sedangkan kalau saya ngontrol arus, berarti kan ada arusnya ya. Kalau saya punya tegangan,
saya beri R baru bisa ngontrol arusnya. Sehingga ngontrolnya lebih ribet sedikit GTO itu. Tapi saya bisa ngontrol kecepatan switchingnya bisa lebih faster atau biasa gitu ya. Lebih faster kalau arusnya lebih besar gitu ya. Ingat, arus yang lebih besar harus dengan tegangan yang lebih besar. Ya, karena arusnya lebih besar, maka nanti tegangan tadi juga harus mampu mengalirkan arus yang besar. Kalau di MOSFET, tegangannya besar, tapi nggak ada arusnya, ya nggak apa-apa, nggak ada arusnya. Baterai yang kecil aja kuat, Pak. Mampu, nggak apa-apa, bisa. Nah, makanya nanti lebih ribet GTO ya, lebih ribet sedikit. Tapi kita ngontrolnya bisa lebih agak luas karena bisa ngontrol kecepatan switchingnya. Ya kira-kira itulah. Jadi di sini ini saya beri begini maksudnya supaya Anda bisa mencari perbedaan antara GTO itu yang bisa saya off-kan, gate turn off ya. Saya off-kan dengan cara gate-nya saya sulut negatif. Tapi perhitungannya harus, kalau MOSFET saya bisa meng-off-kan MOSFET, mudah meng-off-kannya. Tegangannya saya lepas gitu aja. Kalau di sini justru saya beri arus tapi negatif atau reverse supaya dia bisa off. Kalau di sini enak kan, pengen on ya tegangannya saya beri, semakin besar tegangannya saya berikan maka arusnya semakin besar gitu ya, sampai sebagai switch ya tegangan tadi. Kalau pengen off ya tegangannya saya lepas saja, sudah off sendiri. Nah, jadi nanti disitulah masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Kita yang menilai kita nanti, oh alat ini bisa gini ini ya. Bagus mana? Sama-sama bagusnya, sama-sama punya kelebihan. Tapi sama-sama punya kelemahan. Nah, disitulah nanti kita yang bisa membandingkannya. Ya, jelas ya. Jadi nanti di sini saya tidak menjelaskan terlalu detail begitu ya. Tujuannya yaitu tadi supaya Merdeka Belajar Anda ya, sebagai kurikulum Merdeka Belajarnya berfungsi ya. Jadi dosen itu sebenarnya tidak boleh menjelaskan terlalu jelimet gitu, sampai terlalu detail sehingga mahasiswanya merasa wes gak usah ndelok di internet wes jelas ya, gitu ya. Nanti jadi kurang luas ilmu yang diterima. Jelas ya maksudnya ya. Bukan dosennya nggak mau menjelaskan sampai detail itu. Ya dosennya mau saja gitu ya. Tapi memang programnya kita sekarang dibentuk ke arah sana gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi itu adalah ya, jadi coba kita balik lagi sedikit. GTO itu adalah di-restore. Ini adalah MOSFET, itu adalah transistor efek medan yang digunakan efek medannya saja, yaitu tegangan mengontrol arus ya. Jadi tegangannya nggak ngalihkan arus, enak ini. Ya, terus sekarang ada, kita lihat. Nah, kalau transistor bipolar yang insulated gate, nah itu bagaimana? Kalau tadi kan MOSFET ya, ininya FET satu tipe saja, satu tipe yaitu tipe N saja. Jadi nah, kalau di sini nanti ada tipe N-nya, ada tipe P-nya gitu ya. Bagaimana? Apa bedanya? Nah, bedanya cuma gini aja. IG FET atau MOSFET itu insulated gate yang satu kutub, jadi unipolar namanya. Kalau yang mengalirkan arus dua macam, yaitu ada NPN gitu ya, maka yang mengalirkan arus nanti adalah dua jenis, yaitu dari tipe N-nya adalah elektron bebas, dari tipe P-nya adalah hole gitu ya. Kita masih ingat ya pelajaran semikonduktor tipe N itu banyak elektron bebasnya, semikonduktor tipe P itu banyak hole-nya. Nah, disitulah sehingga kalau transistor bipolar, karena junction-nya ada NPN ya atau PNP itu kan ada tipe P dan tipe N-nya sekaligus
dipakai mengalirkan arus semua kan, sehingga yang mengalirkan arus sekaligus elektron bebas juga sekaligus hole. Makanya disebut bipolar transistor. Ya, gitu ya. Jadi bipolar bedanya dengan unipolar atau satu kutub itu apa? Ya kalau satu kutub yang mengalirkan arus cuma satu jenis saja. Bisa elektron bebas saja. Kalau tipe N bisa hole saja kalau tipe B. Nah, kalau transistor bipolar ya mesti dua-duanya, Pak. Tipe N-nya ada, tipe B-nya ada. Nah, itu ya. Nah, ternyata bipolar yang PNP tadi ternyata tipe N-nya itu, nah kalau tadi kan ada basis ya, basis itu terkoneksi ya, dihubungkan, ada junction PN-nya. Nah ini kalau saya kasih gate Pak yang terisolasi, di sini tetap NPN. Ini gate-nya saya taruh di sini Pak. Tapi insulated gate sehingga yang digunakan hanya efeknya saja. Ini termasuk FET juga. Tapi yang bipolar gitu ya. Nah, kalau begini bagaimana? Oh, ternyata kalau gate-nya saya isolasi terhadap NPN-nya bagaimana? Oh, ternyata sama, Pak. Kalau gate-nya itu saya beri tegangan 0, ya antara C dengan E itu masih tertutup, ada N-nya, Pak, di tengahnya nggak bisa mengalirkan. Kalau gate-nya saya beri tegangan, Pak, N-nya tadi tergeser sedikit sehingga ada lubangnya ke sana. Semakin besar VGE-nya, ternyata tipe N-nya yang dijauhkan itu semakin lebar kan jalur yang dibentuk. Sehingga suatu saat bisa sampai tegangan antara C dengan E itu 0, Pak, atau IC-nya bisa maksimum, Pak, sampai dia sebagai saklar. Oh, berarti ya sama saja kalau gitu ya. Jadi gate di sini keuntungannya apa? Saya mengendalikan IC dari tegangan. Harusnya nggak ada di sini. Jadi nanti di sini itu enaknya apa ya di sini tuh. Saya beri baterai yang kecil saja nggak habis-habis karena harusnya nggak ada ya. Cuma yang dipakai efek tegangannya saja. Makanya disebut MOSFET itu ya. Nah ini kalau yang tadi namanya MOSFET itu yang unipolar. Kalau IG FET, ya ini nanti ada orang nyebutnya IG FET ya. Tapi sebetulnya yang tepat ya ini insulated gate bipolar transistor. Kalau tadi MOSFET itu adalah juga sama insulated gate FET, ya gitu ya. Dia termasuk FET unipolar. Kalau bipolar transistor itu termasuk yang mengalirkan arus ada dua jenis gitu ya. Nah ini ternyata juga bisa yang mengendalikan IC kalau transistor bipolar ya BJT itu bipolar junction transistor kan IB mengendalikan IC tadi. Nah ini saya ganti VGE. Nah, harus IC dikendalikan oleh tegangan. Oh berarti ya, oh ternyata kita juga bisa ya pada transistor bipolar itu IC-nya itu dikendalikan oleh tegangan. Nah ini ya di sini. Jadi nanti kalau VGE-nya 0 ya IC-nya mesti 0. PNP masih terhalang. Ya kalau ini kan NPN ya, masih terhalang P. Nah kalau P-nya saya dorong dengan efek transistor ini, sehingga tipe P-nya jadi terdorong ke sana, jadi ada jalur yang terbuka. Semakin besar VGE-nya, terdorongnya makin lebar sehingga jalur antara C dengan E-nya semakin lebar, ya dia arusnya semakin besar gitu ya. Nah disinilah bahwa arus itu untuk transistor bipolar juga bisa dikendalikan dari tegangan, tidak dari arus. Jadi kapan arus dikendalikan oleh arus? Yaitu bila IC dikendalikan oleh IB. Itu pada unijunction transistor atau transistor bipolar. Terus kapan arus IC bisa dikendalikan oleh tegangan? Yaitu pada gate yang terisolasi. Jadi tadi kan basisnya saya ganti suatu gate yang terisolasi. Jadi kalau basis itu kan terhubung langsung ya. Kalau gate-nya terisolasi makanya disebut insulated gate.
bipolar transistor. Nah, ini mengganti arus basis tadi dengan menggunakan efek transistornya, jadi efek tegangannya yang membuka jalur antara C ke E. Nanti ya di sini ya. Jadi nanti ini yang kita harus tahu bahwa semakin besar tegangan G dengan E, ternyata tipe kalau ini NPN tipe P-nya didorong ke sana. Semakin terdorong ke sana, maka jalur antara C dengan E-nya semakin terbuka sehingga arusnya bisa semakin besar. Berarti semakin besar VGE, maka arus IC semakin besar. Nah, maka di sini dikatakan apa? Besarnya IC dikendalikan oleh VGE. Nah, ini orang nyebutnya, apakah ini yang dimaksud penguatan arus, Pak? Bukan. Tegangan mengontrol arus. Kalau BJT, bipolar junction transistor, IC kan dikendalikan oleh arus IB. Dan besarnya tertentu kan, beta DC-nya kan tentu 10 kali ohm, makanya disebut penguatan arus karena penguatannya tertentu. Kalau ini nggak bisa. Kita satunya tegangan, satunya besarnya arus, nggak bisa kita bandingkan antara tegangan dengan arus ya. Itu makanya di sini dikatakan insulated gate bipolar transistor itu adalah transistor di mana arusnya dikendalikan oleh tegangan. Nah, ingat tegangan di sini arusnya 0 ya, karena gate dengan emitornya terpisah, terisolasi. Jadi kalau kita lihat ini, antara gate dengan ini terpisah, cuma gate itu kalau diberi tegangan, maka ini akan lebar ke sana. Ini terdorong ke sini oleh efek dari tegangannya tadi. Ini terdorong. Sehingga jalurnya jadi terbuka. Ini kalau semakin terdorong, ya nanti sampai full di sini. Seperti nggak ada hambatannya, maka dia sebagai switch juga. Jelas ya sampai sini ya. Jadi IGBT, nah itu nanti istilahnya ini yang kadang-kadang orang lupa. IGBT itu yang mana ya? Oh, insulated gate bipolar transistor. Oh, itu yang kerjanya arus dikontrol oleh tegangan. Nah, makanya catatan kita harus ada ini supaya kalau orang, Pak, kita mengontrol arus dengan tegangan, Pak, menggunakan IGBT. Nah, kita ngerti, oh IGBT itu yang ini loh, Pak. Ya. Nah, nanti ada di pasaran sudah berupa gini ya. Transistornya di sini. Ya. Besar begini, nanti ada C-nya yang mana, ya, saya lupa ini C-nya yang mana, terus E-nya yang mana, G-nya yang mana. Nah, jadi nanti di sini, kalau untuk IGBT ya, IGBT itu nanti kalau untuk arus yang besar, ya, untuk meng-on-kannya kan tadi mudah ya. Gate-nya ini mendorong sini sudah terbuka ya, harus lewat gitu ya. Nah, ternyata nanti kalau untuk meng-off-kannya itu gate-nya itu loh. Saya off-kan kan jalurnya mestinya tertutup. Kalau arusnya besar ternyata nggak bisa nutup gitu ya. Sehingga nanti untuk insulated gate bipolar transistor atau IGBT itu kelemahannya adalah apa? Kalau arus IC-nya besar, sudah 100 ampere ke atas begitu ya. Gate-nya ini kalau saya lepas kan mestinya IC-nya 0 ya. Saya lepas itu nggak bisa 0, Pak. Nggak mau 0 dia, nggak mau off. Nah, disitulah kelemahannya. Maka nanti supaya mau off bagaimana, Pak? Gate-nya ini harus saya sulut negatif, Pak. Jadi kira-kira hampir sama dengan itu tadi ya. GTO ya. Jadi kalau mau memaksa off, itu ya gate-nya disulut negatif. Ini nanti juga ada yang begitu. Jadi kalau untuk arus-arus yang kecil ya, misalkan 10 ampere, 20 ampere masih bisa. Gate-nya saya lepas ya, ini nutup kembali off ya, langsung off. Tapi ternyata nanti kalau arusnya besar itu nggak mau off ya gitu ya. Jadi itu adalah termasuk kegagalan dari insulated gate bipolar transistor itu. Kalau secara teori kan kalau IG-nya saya nolkan kan mestinya off. Nah, ini nanti ada yang nggak mau off kalau arus IC-nya sudah besar ya. Jadi itu nanti kalau kita biasa nyoba, kalau orang elektronik kan nyobanya harusnya kecil-kecil ya. Saya kok nggak pernah ya
G-nya ini saya off-kan, dia nggak pernah off. Iya, kalau untuk arus-arus kecil, untuk orang-orang elektronik jarang mengalami itu. Nanti kalau orang listrik ya, arusnya 100 ampere, ini sudah kadung terbuka ya, ini arusnya sudah kadung lewat. Gate-nya saya lepas kan ininya tertarik ke sana lagi, mau balik, nggak bisa balik ternyata. Supaya bisa balik gimana? Gate-nya di sulut negatif. Nah, itu ya kira-kira ya. Karena saya sudah mengalami itu ya, sebagai orang elektronik iya, sebagai orang listrik iya, makanya saya tahu oh kelemahannya di situ. Jadi nanti IGBT itu kelemahannya adalah kalau untuk arus-arus besar, maka untuk meng-off-kannya juga butuh penyulutan gate yang negatif. Ya, jelas ya, sampai situ ya. Tapi secara teori ya tidak. Secara teori saya jelaskan ya harus kalau VGE-nya saya lepas ya 0. Itu memang berhasil. Kalau untuk orang elektronik berhasil ya. 10 ampere ke bawah ya berhasil terus. Nanti kalau sebagai orang listrik saya harus nambahi. Ini kan dari off ke on harus ada VGE. Ya, harus ada VGE yang mendorong ini. Nah, kalau mau meng-off-kannya, ya gate-nya dibalik tegangannya. Kalau tadi itu ini referensinya, ini plusnya, gitu ya. Nanti dibalik ini referensinya, ini dikasih tegangan negatif, baru dia bisa balik ke sana. Jelas ya? Nah, disitulah perbedaan antara IGBT, insulated gate bipolar transistor, dengan MOSFET misalnya, gitu ya. Ya, di sini ya. Jadi nanti ini ya makanya ini PowerPoint saya harus saya berikan ke Anda karena ini sebagai pengingat kita ya. Jadi seperti begini IGBT dan seterusnya kita nggak usah ya kalau ingat langsung ya nggak apa-apa, kalau lupa ya dilihat IGBT itu yang apa sih. Nah, MOSFET itu yang apa sih. Nah, kita harus punya ini tadi supaya kita bisa melihat lagi gitu ya. Tujuannya di sana. Jadi jangan terlalu banyak yang dihafalkan, tapi catatannya yang lengkap. Jadi kalau lihat catatannya lagi, sudah ingat gitu ya. Udah sampai sini ya. Jadi sampai IGBT sudah bisa ya. Nah, IGBT itu berarti apa? Nah, fiturnya IGBT itu adalah pengembangan dari BJT dan MOSFET. Artinya kalau BJT itu harus mengendalikan arus, IC dikendalikan dari B, tapi sebagai MOSFET dia juga BJT ini ya, itu bisa arus dikendalikan oleh tegangan juga bisa. Ya, jadi pengembangan dari BJT supaya dia bersifat seperti MOSFET. Yang digunakan ada file efeknya saja. Nah, ini tidak ada reverse blocking untuk capability-nya. Ya itu tadi. Jadi kalau nanti untuk arus yang besar itu dia tidak bisa off meskipun VGE-nya tadi sudah saya nolkan kecuali di sulut negatif itu untuk yang besar ya. Ya jadi nanti ini loh turn on dan turn off itu kapan on kalau VGE-nya saya beri on, kalau saya off kan dan off itu secara teoritisnya praktiknya itu tadi ada penyulutan negatif ya. Itu saja mungkin tambahnya dari saya. Ya, jadi ini adalah fitur-fiturnya IGBT ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Anda juga bisa mencari informasi dari yang lain ya, terutama dari internet ya. Itu cukup banyak ya, dari Google maupun dari Close itu ya. Itu cukup banyak sehingga pengetahuan yang Anda terima tidak dari saya saja ya. Supaya program Merdeka Belajar itu sukses ya. Itu ya. Kira-kira gitu ya. Ya, kita coba. Nah, nanti kalau saya ingin membandingkan ya, insulated gate bipolar transistor. Bipolar transistor itu berarti yang itu tadi, yang bipolar ya, transistor yang di gate-nya diisolasi dengan
insulated gate control transistor ini artinya adalah MOSFET tadi ya. Insulated gate control transistor itu transistor maksudnya satu kutub ya. Ini maksudnya ini adalah MOSFET. Kalau ini adalah IGBT. Dengan MOSFET itu apa bedanya? Nah, itu. Jadi kira-kira kalau IGBT itu ya, ring arusnya sampai berapa? Terus untuk supaya dia on itu tegangan yang dibutuhkan berapa sih? Nah, Anda bisa lihat. Oh, ada yang mulai 3,35 volt sampai 4,25 volt. Itu sudah bisa mengonkan untuk arus sampai 800 ampere misalkan gitu ya. Nah, kalau pada ini MOSFET ya sama, tegangan yang dibutuhkan untuk bisa forward itu lebih besar sedikit ya. 4,5 sampai 4,75. Itu bisa membuatkan sampai arus sekitar 750 ampere. Nah, jadi nanti kalau Anda membandingkan, itu yang dibandingkan harus sama ya. Jadi kalau insulated gate ya dibandingkan insulated gate, cuma ini yang bipolar, satunya unipolar, gitu ya. Satu kutub, ini dua kutub. Kalau bisa bandingkan apa ya bedanya? Ternyata hampir sama juga ya, gitu ya. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Ya, mungkin yang bisa saya jelaskan ini nanti kalau ada yang kurang jelas, kalau saya kurang jelas, saya pengen dari buku asli-aslinya gitu ya, ya nggak apa-apa. Jadi memang disitulah tujuannya supaya merdeka belajar itu di situ. Jadi Anda bebas menentukan, oh saya ngambil dari sini Pak, saya ngambil dari sini. Ya itu memang tujuannya supaya ilmu yang Anda dapat itu lengkap, itu sumbernya jangan cuma satu saja. Saya bisa bandingkan Mbak, nah seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi mungkin bahasan saya sampai di sini ya. Jadi yang kita bahas itu sebetulnya ya itu tadi ya, IGBT juga, MOSFET juga ya. Iya, Pak. Sampai MOSFET, terus di-restore dengan GTO ya. Kalau saya bandingkan dengan MOSFET bagaimana? GTO dengan ya ini berarti dengan di-restore dengan MOSFET. Terus yang terakhir tadi membandingkan IGBT dengan MOSFET ya gitu ya. Ya seperti itulah nanti. Terus kalau snapper itu apa? Rangkaian snapper memperkecil. Nah, kelemahan di sini tadi switchingnya ya itu snapper. Itu nanti saya beritahu bahwa ada yang RC saja, ada yang L, ada L-nya, ada C-nya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu ya. Nanti belajar itu harus terus-menerus ya. Ya ini GTO switching, ingat untuk GTO switching gate-nya itu harus reverse ya. Harus gate-nya harus reverse, harus melawan ini ke sana. Ada arus yang melawan ke sana baru dia bisa off. Nah, off-nya ini punya kerugian ini. Nah, kalau kita tinjau dari arusnya ada tail current atau orang nyebutnya arus ekor, itu kan nggak enak juga ya. Kalau kita tinjau tegangannya ada tegangan, nah ini yang disebut tegangan transien pada anode. Tegangan ini loh, itu bisa dihilangkan dengan rangkaian snapper tadi. Terutama yang kalau tegangan transien, itu yang menghilangkan adalah C. Kalau tail current ini bisa R, bisa L. Jadi kalau ini pengen cepat, itu ditambah L. Makanya snapper itu ada RC saja, ada RLC. Gitu ya. Kalau lengkapnya RLC harus ada semua, supaya ini juga dikurangi hampir habis, ini juga hampir habis. Ya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk ini, nah ini MOSFET tadi sudah, ya. BJT, nah ini BJT ini yang ini tadi kan IC dikontrol dengan IB ya seperti ini. Sekarang kalau IB-nya ini saya potong, saya ganti gate
yang terisolasi terhadap C basisnya masih ada di sini, basis sama, cuma basisnya dipotong, nggak diberi. Nah, di sini diberi apa, gate yang terisolasi. Nah, diberi gate ini, kalau saya beri tekanan ternyata basisnya tadi terdorong ke sana sehingga jalur antara C dengan E-nya terbuka tadi, itu yang dimaksud dengan IGBT tadi, insulated gate. Nah, bipolar transistor. Kalau yang begini masih ada basisnya disebut bipolar junction transistor. Gitu ya. Jadi kita harus teliti nanti istilah-istilah itu loh ya. Ya, jadi kita harus tahu bedanya masing-masing gitu ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nanti ini yang saya share ke Anda ya. Yang saya share ke Anda pertama adalah PowerPoint saya ini. Terus saya punya modul ya, modul khusus untuk bab ini. Tapi nggak saya share dulu supaya Anda kalau ada yang pengen tahu itu tujuannya adalah supaya melihat dari internet, tidak dari saya saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga ingin memberikan ke Anda yang detail gitu ya. Makanya nanti saya berikan juga modul ajar saya yang lalu ya. Kan saya sudah lama tidak mengajar ini. Elektronika daya. Dulunya mengajar, ada modulnya, tapi modul saya dulu itu juga per bab gitu ya. Nah, karena sudah saya berikan ke pengajar yang menggantikan saya dulu itu, yang tersisa cuma satu bab saja gitu ya. Ya pas ini ya. Ya nggak apa-apa, nanti coba saya cari lagi mungkin kalau bisa. Tapi nanti Anda untuk modul ajarnya secara keseluruhan ya nanti ada tim yang membuat modul sehingga nanti mungkin pada akhir perkuliahan gitu nanti sudah jadi saya bisa share ke Anda semuanya. Ingat modul ajar itu hanya sebagai pegangan saja. Jadi kalau itu yang apa gitu ya nanti bisa ada lihat di situ. Jadi ini mungkin masih ada yang ditanyakan untuk ini PowerPoint saya ini. Ya. Kalau tidak ada untuk PowerPoint, coba saya share dulu untuk ini modul saya sebagai gambaran ya untuk Anda ya. Mungkin sebagai gambaran itu ya. Ya ini coba ya saya share screen dulu untuk modul ajar saya tentang bab ini. Di modul saya itu saya share dulu ya. Nah ini ya, kita bisa lihat di sini di modul saya yang lama itu komponen semikonduktor itu termasuk di bab 1. Di bab 1 itu ada pendahuluan, karena ada pendahuluannya gitu ya. Kalau yang sekarang saya ngajar ini kan pendahuluan sendiri, komponen semikonduktor sendiri. Nah ini jadi satu. Di sini sudah cukup lengkap ya. Jadi di sini ya karena berbentuk modul ya tentunya cukup lengkap ya. Jadi Anda bisa melihat nanti di sini ya. Nah ini ya, saya jelaskan ini. Ada tiristor, power, ya, BGT, MOSFET, dan lain sebagainya itu ya. GTO ada gitu ya. Nah, di sini ada semua sampai tabel penggunaannya. Ya. Terus apa lagi di sini? Ya ini penggunaannya, tabel arus-arusnya, tegangan gitu ya. Ada semua di sini di modul saya ini penggunaannya itu untuk itu. Tapi ini belum bisa perbarui ya, ini jadi modul saya yang sudah agak lama ya gitu ya. Tapi isinya sama. Makanya di PowerPoint saya mungkin
Saya tambahi ngambil dari internet ya, dari sini saja. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Di poin saya kan tidak saya ungkapkan sampai rumus-rumus ya, gitu ya. Nanti aja di apa? Nah, ini Anda lihat di sini ada rumus-rumusnya, ada contohnya. Ya. Nah, nanti ini juga saya share ke Anda nanti ya. Mungkin minggu depan lah. Sekarang yang saya share ke Anda mungkin minggu ini adalah PowerPoint saya dulu. Ya, tujuannya supaya Anda mencari dari luar dulu sebagai melengkapi. Nanti ini modul saya ini hanya sebagai pembanding saja. Gitu ya. Karena sebetulnya dosen tidak boleh membeli yang lengkap begini sehingga mahasiswanya kalau tidak cukup. Nah, itu nggak boleh ya. Namanya merdeka belajar itu bukan belajarnya merdeka tidak, tapi sumbernya itu loh, jangan dari satu sumber saja, tapi dari beberapa sumber. Jadi dari dosennya ya, dari internet ya, gitulah harapannya ya. Nah, di sini nanti, ya ini saya cuma tunjukkan aja bahwa di sini ada sampai contoh-contohnya, gitu ya. Nah, di sini ya. Ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di PowerPoint saya, ya, sudah ada ya. Ya kira-kira begitulah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada yang ditanyakan ya. Untuk ini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan ya? Ini kelihatannya teman-teman Anda banyak yang ya terganggu internetnya mungkin ya. Iya, Pak. Ya ada yang ngechat ke saya, ada yang ke WA saya masuk, saya sampai kadang bingung. Banyak yang gangguan ini internetnya. Tapi nggak apa-apa, ini mumpung yang masuk ada 21 ya. Saya share screen dulu ya. Sebagai absennya ya, saya share screen. Mumpung lagi banyak ini gitu ya. Supaya absen saya tidak terlalu lama, saya share screen saja. Ya gitu ya. Ya, kita coba ya. Nah, saya share screen ya. Ya, oke, sudah saya share screen. Berarti kita sudah absen begitu ya. Absennya sudah. Terus mungkin kalau masih ada yang ditanyakan begitu ya. Mungkin Anda bisa ditanyakan. Ingat ya, minggu depan kita mungkin mulai membahas itu ya, apa rangkaian-rangkaiannya ya. Jadi mulai di UDA itu digunakan untuk apa gitu ya. Ini D32 aja ya. Iya, Pak. Nah, absennya sudah saya save ya. Ya, mungkin masih ada yang ditanyakan mungkin ya, silakan. Nggak ada ya. Ya, saya merasakan saya jelaskan sudah agak detail ya menurut saya ini. Kalau ada yang kurang detail itu memang supaya Anda dapat info tidak dari saya saja gitu ya, tujuannya itu loh ya. Bukan saya sengaja supaya enggak ini. Udah ya, jelas ya. Kalau nggak ada ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai sekian dulu ya kuliah kita hari ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semuanya ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Ingat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. COVID-19 masih ada. Itu ya, kita harus hati-hati ya. Oke, saya akhiri sekian. Selamat siang ya semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.